saya Dok Yeti. Kali ini pagi ini saya hari Jumat ya. Saya akan berangkat ke kantor. Nah, ini sedikit kali kakak kali. Semoga hari ini hari yang menyenangkan ya guys ya. Salim dulu. Salim dulu. Salim dulu nih. Ayo. Pak berangkat ya. Ayo dulu. Dadah. Dadah Tisha. Kita berangkat di desa. Ini menuju ke garasi, kita nyalakan dulu. Guys, kita nyari Pak Dendi ya, Pak Dendi untuk membantu kita parkir ya, karena memang parkiran di sini agak sulit ya. Pak Dendi ya, itu. Datang ya. Memang agak susah ya parkir di sini ya, karena memang jalannya kecil. Oke guys ya, kita menuju ke tempat kerja. Sekitar 5 menit guys ya, karena dekat ya, kurang lebih 2 kilo lah dari rumah aja. Pagi ini terlihat mendung ya, jadi nggak bisa berjemur ya. Biasanya kita berjemur, biasanya saya berjemur 15 menit ya, tapi untuk pagi ini memang tidak bisa ya, karena memang cuaca yang lumayan mendung, jadi diimbangi dengan minum vitamin D ya guys ya. Sekarang asupan vitamin itu cukup krusial ya, cukup memang menjadi hal yang wajib ya saat ini, karena situasi pandemi saat ini cukup mengkhawatirkan ya guys ya, karena Indonesia saat ini memang jumlah pertambahan perharinya di ranking 1 atau 2 ya kurang lebih. Ini cukup mengkhawatirkan, sehingga konsumsi vitamin untuk meningkatkan imunitas itu sangat diperlukan ya setiap hari ya. Juga jangan lupa masker kita double ya,
agar dapat menyerap udara yang bersih ya. Di tempat kerja saya di Puskesmas Paciran ya, juga sebagai rumah sakit darurat COVID. Jadi di Puskesmas Paciran melayani pasien-pasien COVID ya guys ya. Cukup berisiko memang ya, tapi memang kondisinya tidak biasanya ya, di luar normal. Jadi memang puskesmas memang beberapa puskesmas dialihkan jadi statusnya menjadi rumah sakit darurat COVID. Di depan puskesmas sudah berdiri tenda dari BNPB ya. Ini di dalamnya sudah ada pasien COVID ya. Karena memang kondisinya dengan 24 tempat tidur ya, itu tidak mencukupi ya, masih kurang ya guys ya. Jadi ditambah sekitar 10 bed extra bed ya dari BNPB ini, sehingga jumlahnya 34 total ya kalau salah ini ya. Ya semoga pandemi ini cepat berlalu guys ya, sehingga kita bisa beraktivitas normal. Ini guys ya tempat kerja saya. Oke, kita turun nih guys ya. Pak, gimana Pak? Sehat? Iya ya, di sini ada vaksinasi. Tempat vaksinnya, tempat vaksinasi masyarakat yang ingin vaksin di Puskesmas Paciran. Kebetulan saat ini perawat gigi saya lagi izin sakit ya, tidak masuk karena sakit ya. Memang kondisinya sekarang mengkhawatirkan ya guys ya, karena memang pandemi ini penyebarannya cukup masif dan kita harus waspada ya. Ketika kita ada gejala sakit sedikit, sebaiknya kita tidak masuk ya, sehingga kita mengurangi penyebarannya, karena kita tidak tahu ya, dengan sakit kita membawa penyakit COVID ini kan, kita tidak tahu ya. Nah, karena itu selain vitamin ya, kita juga harus mawas diri ketika kondisi kita kurang enak badan. Memang tidak disarankan untuk masuk kerja ya. Oke, sini waktunya sudah menunjukkan pukul 10:30 ya, hari Jumat. Kita langsung aja pulang ya. Nanti kita lihat suasana bagaimana PPKM di wilayah Paciran ya guys ya. Bersama Puskesmas Paciran juga ya, di dalam jalan ini.
Oke, kita sudah ada di mobil ya guys ya. Kita coba lihat ya bagaimana situasi jalan-jalan di Paciran ini ya, di Kabupaten Lamongan, khususnya di Kecamatan Paciran ya, tempat kerja saya. Apakah tetap ramai jalannya atau terlihat lengang ya? Ini hari Jumat ya guys ya. Pukul menunjukkan pukul 10:30 ini guys. Kita lihat jalan-jalan di wilayah Paciran ini guys ya. Ini guys rumah sakit darurat COVID ya, di pusat Paciran. Halamannya dibuat tenda ya, karena memang insidensi COVID di Paciran ini lumayan tinggi guys. Ini ya kondisi jalan di wilayah Pantura di Kabupaten Lamongan ya guys ya. Kondisinya seperti ini. Biasanya ini ramai guys, kalau Jumat itu ramai, memang terlihat lengang ya. Ini TKP, tempat kuliner wilayah Paciran guys. Ini ya kondisinya. Seperti inilah. Sebenarnya warung kopi atau tempat makan itu tidak apa-apa guys, buka ya, asalkan mematuhi protokol kesehatan ya, sehingga ekonomi itu bisa berjalan ya, terus insidensi dari pertambahan COVID ini juga tidak melonjak guys. Jadi perlu perimbangan lah, harus ada konsekuensi ya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan protokol kesehatan di saat pandemi sedang naik-naiknya guys. Ini jalan menuju WBL ya guys ya. Jalannya agak menanjak. Ini sebenarnya keren sekali di spot di sini kan. Menanjak, terus di sebelah kiri itu adalah laut ya. Ini guys, keren ya. Sebelah sana itu Tanjung Kodok guys, tempat hotel resort Tanjung Kodok ya. Kita melihat kondisi jalan di Paciran ya guys ya. Lumayan lengang ya dibandingkan hari-hari biasa ya. Ini resort Tanjung Kodok Resort guys. Sekarang per malamnya jadi 600.000, padahal kalau normal di atas 1 juta guys. Sekarang banting harga jadi 600.000 per malam ya. Inilah efek dari pandemi ya guys ya. Cukup memukul sektor ekonomi, memukul sektor pariwisata ya. Jadi selama pandemi COVID-19 ini, maaf ya, selama PPKM darurat ini tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli, wisata Bahari Ramongan tutup guys. Nah ini tutup ya, lihat ya, tutup, sepi. Otomatis perekonomian untuk sektor wisata dan penunjangnya ini mati juga guys. Ini juga kasihan ya guys ya. Padahal sektor pariwisata salah satu andalan di wilayah ini guys.
juga ada Gua Marani ya. Ini ada kebun binatangnya. Ini juga kasihan juga ya, tutup juga ini guys. Oke. Seperti inilah kondisinya PPKM di wilayah Paciran ya guys ya. Semoga pandemi ini segera berlalu ya. Tentunya didukung dengan kedisiplinan masyarakatnya ya dalam menjaga protokol kesehatan. Jika masyarakatnya banyak yang abai, tidak disiplin, maka jangan harap pandemi ini segera berakhir ya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama guys. Jadi tidak bisa kita hanya menyalahkan satu pihak saja ya. Yang ada tanggung jawab kita bersama, itu Pak Ambulan ya, yang baru menyalip kita. Itu sudah jamak terjadi ya selama pandemi ini, ambulan lalu lalang ya. Warung-warung sih sebenarnya tidak masalah ya guys ya untuk buka ya, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Ekonomi tetap berjalan dengan baik ya, walaupun tidak sebaik biasanya ya, akan tetapi pendapatan tiap hari biarkan adalah ya untuk perputaran ekonominya. Jika ditutup juga menjadi masalah juga ya, karena ekonomi tetap harus bergejolak walaupun dengan keterbatasan yang ada ya guys. Jadi tidak bisa senormal sebelumnya memang, karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Kita harus sama-sama mengerti ya dengan kondisi yang ada. Kita harus hidup dengan kondisi normal ya, dengan kebiasaan yang baru yang mengharuskan kita menggunakan masker, mengharuskan kita sering-sering cuci tangan guys ya, mengharuskan kita untuk menjaga jarak ya, dan mengharuskan kita juga untuk sementara ini untuk menghindari untuk mobilitas yang tinggi guys, dan juga menghindari kerumunan ya. Itu harus kita pahami bersama guys ya. Jadi kalau kita tidak paham itu, kita tidak kompak, masyarakat tidak kompak, tidak disiplin, maka pandemi ini akan terus berkelanjutan, dan entah sampai kapan pandemi ini bisa berakhir guys ya. Seperti pedagang sebelah kiri ini ya, ini sepi sekali nih, kasihan ya. Ini juga ada penjual buah ini, tidak ada yang beli ya. Ini semoga banyak yang membeli ya untuk menyambung hidup ya. Ini perlu juga ya, perlu perekonomian itu berputar, tapi tetap ingat protokol kesehatan ya dijaga. Ini ya guys ya, situasi kondisi di wilayah Pantura khususnya di Kecamatan Paciran.